Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas pengaruh kekurangan unsur hara nitrogen pada tanaman kelapa sawit ini dan bagaimana kita mengetahui apakah tanaman kelapa sawit ini kekurangan nitrogen atau tidak. Kekurangan unsur hara atau disebut juga dengan defisiensi adalah suatu keadaan di mana tanaman kekurangan nutrisi tertentu yang dapat kita lihat dari gejala fisik tanaman ini, terutama pada bagian daun tanaman dan pada batang tanaman kelapa sawit ini. Kita harus bisa mengetahui kondisi tanaman kelapa sawit ini apakah dalam keadaan kekurangan unsur hara atau tidak. Dengan mengetahui status nutrisi tanaman kelapa sawit ini, kita dapat mengantisipasi sedini mungkin agar kita tidak kehilangan produksi berupa tandan buah kelapa sawit ini. Ada dua kelompok unsur hara yang cara pengamatannya melalui pelepah daun ini dan melalui batang tanaman kelapa sawit ini. Yang pertama melalui pengamatan pelepah daun yang paling muda di atas sana ya. Itu yang pertama, melalui pengamatan pelepah daun yang paling muda itu cara kita untuk mendeteksi apakah tanaman kelapa sawit ini dalam keadaan defisiensi unsur boron, kemudian unsur kalsium, lalu unsur kuprum atau unsur tembaga, unsur Fe, unsur mangan atau Mn, S, dan Zn. Itu pengamatannya melalui daun yang paling muda. Kemudian untuk unsur-unsur seperti N, nitrogen, kemudian unsur fosfat, kemudian unsur kalium, klor, magnesium, dan molibdat, itu pengamatannya dimulai dari pelepah daun yang tua ini. Gejala kekurangan unsur hara pada tanaman kelapa sawit umumnya adalah unsur hara nitrogen atau dalam bentuk pupuk urea atau pupuk ZA, kemudian unsur kalium, bentuk pupuknya itu pupuk MOP, kemudian unsur magnesium, fosfat, dan boron. Nah, kelima unsur hara ini merupakan unsur hara yang paling dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit ini untuk dapat tumbuh dan berproduksi secara maksimal. Nah, kemudian saat kita memasok unsur hara kepada tanaman kelapa sawit ini dalam bentuk pupuk, kita tentu tidak asal-asalan saja memberikan pupuk kepada tanaman kelapa sawit ini. Misalnya kita hanya memberikan pupuk urea dan pupuk TSP lalu KCL 2 atau 3 kali dalam setahun. Padahal tanaman kelapa sawit ini seperti tanaman-tanaman lain bukan hanya membutuhkan unsur hara makro saja seperti nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, kalsium. Tetapi unsur hara mikro tanaman kelapa sawit ini juga sangat membutuhkan, walaupun yang dibutuhkan itu dalam jumlah yang sedikit. Namun jumlah yang sedikit itu dapat mempengaruhi produktivitas tanaman kelapa sawit ini dalam membentuk tandan-tandan buah segar yang berbobot dan berkualitas. Nah, kebutuhan unsur hara nitrogen, kemudian fosfat dan kalium pada setiap fase pertumbuhan juga tidak sama. Saat tanaman pada fase belum menghasilkan,
itu unsur hara yang paling banyak dibutuhkan tentu adalah unsur nitrogen. Nah, ketika tanaman berada pada fase seperti ini, saat tanaman berproduksi, unsur hara yang paling banyak dibutuhkan adalah unsur kalium dan unsur nitrogen, lalu unsur fosfat itu unsur-unsur hara makro primer. Kemudian unsur hara makro sekunder seperti magnesium dan kalsium juga sangat dibutuhkan pada fase tanaman berada dalam tanaman menghasilkan ini. Lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa tanaman kelapa sawit ini dalam kondisi kekurangan unsur hara atau defisiensi? Nah, di sini saya akan bahas gejala atau tanda-tanda tanaman kelapa sawit ini mengalami kekurangan unsur hara nitrogen. Yang pertama, defisiensi atau kekurangan unsur hara nitrogen sering terjadi karena ketersediaan unsur N di dalam tanah ini yang rendah, serta tumbuhan atau gulma yang ada di sekitaran tanaman ini cukup banyak tidak kita kendalikan, maka gulma merupakan pesaing utama dalam penyerapan unsur hara nitrogen. Itu yang pertama. Yang kedua, kekurangan nitrogen ditunjukkan dengan daun yang menguning. Jadi ketika tanaman kelapa sawit ini kekurangan unsur hara nitrogen, daun tanaman ini akan menguning dalam keadaan kondisi yang parah, terjadi nekrosis, kuning, dan akhirnya ini akan mengering. Itu dalam kondisi yang sangat berat. Terjadinya nekrosis atau menguningnya daun itu dimulai dari ujung anak daun dan menjalar ke pelepah yang tadinya berwarna hijau akhirnya menjadi kekuningan. Yang ketiga, helai daun berubah jadi hijau muda hingga ke kuning-kuningan, dan pada kasus yang parah ini akan menggulung, daun akan menggulung dan terakhirnya akan mati. Lalu apa kira-kira dampak jangka panjang bagi tanaman sawit ini jika kekurangan unsur N secara terus-menerus? Kekurangan unsur nitrogen menyebabkan titik tumbuh tanaman kelapa sawit ini menjadi terhambat. Akhirnya tanaman kelapa sawit tidak dapat memproduksi hormon auksin. Nah, hormon auksin itu sendiri berfungsi untuk merangsang titik-titik tumbuh, apakah itu pucuk tanaman dan titik tumbuh cikal bakal dari bunga tanaman kelapa sawit ini. Nah, ketika titik tumbuh cikal bakal bunga ini tidak terjadi, otomatis produksi tandan buah segar juga akan mengalami penurunan. Demikian juga sebaliknya, kelebihan unsur hara nitrogen itu bisa membuat tanaman menjadi mandul, karena tanaman hanya memproduksi daun dan pelepah secara berlebihan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.